Halo Sobat Hukum Universitas Asahan, kembali lagi bersama kami di podcast Fakultas Hukum Universitas Asahan. Nah, bagi teman-teman yang baru menyaksikan acara podcast ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke link ini kepada teman-teman kalian semuanya. Nah, hari ini Alhamdulillah dengan sekian banyak kita mengadakan podcast, baru kali inilah kita mendapatkan kesempatan untuk mengundang salah satu ibaratnya perwakilan dari Perum Bulog. Nah, di mana Perum Bulog ini lokasinya berdekatan gitu dengan Universitas Asahan. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Rafiq, yang dimana beliau adalah salah satu pemimpin di perusahaan Badan Urusan Logistik Indonesia atau disingkat Perum Bulog. Nah, jadi Pak, untuk teman-teman yang baru menyaksikan ini kan mungkin belum kenal dengan Bapak. Jadi kalau Bapak boleh berikan waktunya, kami berikan waktunya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Mohon izin, silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, sobat FH-UNA. Ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak aruf. Nah, jadi sebelum kita mulai bincang-bincang, mungkin lebih baik supaya lebih enak, Mas, perkenalkan, nama saya Rafki Ismail. Saya panggilnya Mas aja ya. Boleh, siapa? Mas Oriza ya. Iya, betul. Jadi saya kebetulan mendapatkan mandat dari Perum Bulog Pusat sebagai leader di kantor cabang Bulog Asahan. Jadi sebagai informasi, kantor yang kebetulan kita tetanggaan nih, betul, ada Pak, di sebelah UNA ya. Jadi kita itu Perum Bulog kantor cabang Asahan itu memiliki wilayah kerja yang cukup luas. Jadi sebagai informasi, wilayah kerja kami itu meliputi Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, dan Kota Tanjung Balai. Nah, jadi memang kami itu menaungi wilayah 2 kabupaten 1 kota. Dan kebetulan juga untuk wilayah Asahan sebagai lokasi di mana kantor kita sekarang ini menjadikan nomenklatur dari Bulog itu menjadi kantor cabang Asahan. Oh, iya. Nah, karena memang lokusnya ada di Asahan. Betul. Gitu. Nah, baik Pak, tadi kan Bapak sudah memperkenalkan diri. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh lagi tentang Bulog gitu. Nah, jadi buat kami ini kan Pak, yang saya tahu dan mungkin beredar di masyarakat ini kan, kalau bercerita tentang Bulog ini, dia lebih terkenalnya semua programnya itu adalah menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat. Nah, betul. Salah satu produknya seperti ini Pak, ada beras dan minyak kita ya kan gitu. Nah, ini sangat bermanfaat sekali buat kami Pak sebagai masyarakat gitu kan dengan hadirnya Bulog ini. Nah, akan tetapi Pak, banyak masyarakat juga yang belum tahu sebenarnya apa ada program-program lainnya gitu yang dikerjakan oleh Perum Bulog yang dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat kita gitu loh Pak. Oke, jadi Perum Bulog itu sesuai dengan Perpres 48 tahun 2016 itu kami mengelola beberapa komoditi pangan. Itu seperti beras, jagung, kedelai, kemudian ada gula, minyak goreng, terigu, bawang merah, kemudian ada juga daging sapi, daging ayam. Nah, itu kebetulan yang ditugaskan kepada Perum Bulog sesuai Perpres 48 tahun 2016. Mungkin teman-teman tahunya ya, Bulog itu penyalur raskin. Betul. Kan kalau dulu bisa dikenal Bulog apa sih? Raskin. Betul gitu. Pak, betul. Berasnya apa jelek? Betul. Jadi banyak gitu kalau memang kami di masyarakat. Banyak kan gitu kan. Jadi image yang ada di teman-teman di masyarakat itu Bulog itu identik dengan raskin. Betul. Nah, boleh saya cerita sedikit? Boleh, Pak. Di tahun 2016 kebetulan pemerintah sedikit demi sedikit sudah mengurangi jumlah penerima bantuan beras raskin atau rastra, beras untuk keluarga sejahtera, prasejahtera. Jadi ketika di tahun 2018 itu semuanya sudah tidak ada lagi penyaluran untuk rastra. Jadi dari 2018 sampai dengan sekarang ini program rastra sudah tidak ada lagi. Ada beberapa program dari pemerintah yang memang penugasannya tidak sepenuhnya kepada Perum Bulog. Nah, jadi ketika penugasan itu sudah selesai, Bulog nih lebih ke arah komersial.
di tahun 2019 sampai dengan sekarang ini kinerja komersial itu mungkin bisa dibilang kurang lebih 25% dari 100% kegiatan Perum Bulog. Tapi sampai saat ini Perum Bulog itu masih diberikan tugas sebagai pelayanan publik atau PSO, Public Service Obligation. Nah, apa sih Public Service Obligation itu? Kita itu ada penugasan yang namanya pengadaan gabah beras. Kami diminta oleh pemerintah, sekarang ini kebetulan sudah dibentuk yang namanya Badan Pangan Nasional. Kami diminta untuk mampu menyerap gabah beras hasil produksi dari petani lokal. Nah, itu diatur dalam surat dari Bapanas terkait HPP. Untuk sekarang ini harga pembelian gabah beras pemerintah itu untuk Bulog itu di harga 5.200. Nah, kalau untuk berasnya itu di harga 9.950. Nah, itu untuk sisi pengadaannya. Kemudian untuk sisi penyaluran, kita itu sampai sekarang ini masih diminta untuk menyediakan stok CBP, cadangan beras pemerintah. Nah, cadangan beras pemerintah ini ada dua macam nih. Yang pertama adalah CBP untuk bencana alam. Jadi apabila di wilayah kerja kami terdapat bencana alam, itu kita diminta untuk menyediakan komoditi berasnya untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Selain itu, yang kedua kita juga menyalurkan CBP untuk kebutuhan program pemerintah. Program pemerintah itu sekarang ini apa? Ada yang namanya program pemerintah bantuan pangan. Nah, bantuan pangan itu dibagikan kepada KPM, keluarga penerima manfaat, yang nama-namanya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, ada juga penyaluran untuk kegiatan stabilisasi harga beras. Nah, sebagai info juga, semenjak dari awal tahun 2023 sampai dengan sekarang ini, masuk di awal 2024, harga beras itu cenderung mengalami kenaikan. Kalau grafiknya itu bisa dilihat naik terus, nggak ada turunnya ya. Betul. Nah, disitulah peran fungsi Bulog menjaga stabilisasi harga. Kami menyediakan komoditi beras dengan harga terjangkau sesuai dengan perintah dari Bapanas. Jadi kami diminta oleh Bapanas menyalurkan yang namanya program SPHP, stabilisasi pasokan harga pangan. Nah, itu kami menyalurkan beras dengan kemasan 5 kilo kepada masyarakat. Nah, ini kami juga sebagai ajang sosialisasi juga bahwasanya beras SPHP itu beras yang memang diperjualbelikan. Nah, kalau dulu kan mungkin teman-teman dengar, oh beras Raskin itu nggak boleh loh diperjualbelikan, beras Bulog nggak boleh diperjualbelikan. Tapi sekarang ini dalam rangka menjaga stabilisasi harga untuk beras SPHP itu memang diminta oleh pemerintah digelontorkan ke masyarakat melalui pasar-pasar, toko-toko, retail-retail itu untuk menjaga stabilisasi harga tadi. Nah, jadi selain itu juga tujuan dari SPHP itu adalah sekarang ini kan yang menjadi konsen dari pemerintah adalah laju angka inflasi. Betul. Beberapa komoditi, salah satunya beras itu menyumbang andil inflasi yang cukup tinggi sekarang ini. Itulah makanya pemerintah sekarang ini menggelontorkan dua program. Yang pertama adalah program bantuan pangan Bapang dengan masyarakat yang sudah ditentukan nama-nama penerimanya. Mereka mendapatkan masing-masing keluarga itu 10 kilo per bulan ya. Oh, per bulan ya, Pak? Betul. Nah, rencana ini akan disalurkan sampai dengan bulan Juni. Nah, kemudian ada lagi instrumen satu lagi yaitu tadi SPHP tadi yang memang banyak kita perjualbelikan di pasar-pasar, khususnya di outlet-outlet yang sudah bekerja sama dengan Bulog. Selain tadi ada tugas PSO, pelayanan publik, Public Service Obligation, kita juga ada yang namanya kegiatan komersial. Jadi semenjak Bulog berubah menjadi BUMN, kami diminta untuk mampu memberikan dividen kepada negara. Betul. Nah, caranya gimana? Ya, ketika penugasan pemerintah itu kan ibaratnya pemerintah nih yang menugaskan. Tapi selain itu kita juga harus mampu dong memberikan profit kepada negara melalui program kegiatan komersial. Nah, kegiatan komersial ini ada beberapa komoditi yang memang sekarang ini bisa diperjualbelikan gitu ya, Pak? Ya, kita perjualbelikan. Memang sengaja diperjualbelikan. Memang sengaja diperjualbelikan. Salah satunya contoh yang ada di depan kita ini adalah komoditi Bulog
yang di branding dengan sedemikian rupa dengan mencantumkan identitas dari Bulog. Ini bisa dilihat nih ada yang namanya minyak goreng kita Bulog, kemudian ada juga terigu kita. Nah ini merupakan komoditi komersial Bulog yang mana tujuannya untuk memperkenalkan masyarakat bahwa Bulog sekarang itu sudah ada lebih kegiatan maju bisnisnya, gitu, Pak. betul. Lebih berkembang gitu lah. Lebih ya, berkembang. Jadi bukan hanya Bulog cuman penugasan, Betul. bansos ataupun bantuan pangan lainnya, tapi kita juga ada sisi komersialnya. Nah, sisi komersial itu seperti apa? Kalau misalnya namanya komersial itu kan bisnis ya. Bisnis, betul. Bisnis, tujuan orang berbisnis cari untung. Betul. Nah, jadi kalau misalnya nanti kami jual ini ada selisih harganya, itu adalah selisih untuk perusahaan. Perusahaan. Nah, jadi terkadang kan ada nih kayak beberapa teman-teman masyarakat menilai di beberapa lokasi ya. Sekarang ini kan dari Kementerian Perdagangan itu mengeluarkan minyak kita. Betul. Minyak kita DMO, Domestic Market Obligation. Jadi ibaratnya tuh minyak bersubsidinya lah ya. Artinya minyak-minyak kita ini kan maksudnya dari pabrik-pabrik itu tadi gitu Betul. kan Pak. Paling tidak dikelola oleh Bulog ini untuk dibagikan ke masyarakat. Betul. Baru ketika kebutuhan masyarakat kita ini sudah terpenuhi barulah bisa diekspor gitu kali Betul. ya Pak, mungkin kira-kira ya Pak. Itu makanya tadi ada sedikit perbedaan antara minyak kita yang disalurkan oleh pabrik-pabrik tadi dengan minyak kita Ini Bulog. kayak kemasan juga beda ya Pak? Ya, Baru lagi apa bagaimana nih? nah, jadi itu makanya saya sedikit mau jelaskan ini beda dengan minyak kita yang di di beredar. pasar-pasar. Minyak kita ya, minyak dengan brand minyak kita. Iya, minyak kita. Kalau ini masuk dalam kategori minyak premium. Oh gitu. Tapi memang namanya itu sama. Minyak kita, cuman di sini minyak goreng kita Bulog. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang teman-teman nilai ini kan kita jualnya harga 15.000 per liternya. Sedangkan minyak kita yang dari Kementerian Perdagangan itu harganya kurang lebih sekitar 14.000 headnya. Banyak masyarakat bilang, "Oh, Pak, kok yang punyanya minyak kita aja cuma 14.000, kok ini 15.000 gitu." Jadi apa bedanya gitu? Dari apa segi bedanya? kualitas gitu kan, Pak? Betul. Nah, jadi momen yang berbahagia ini juga sebagai ajang juga kami mensosialisasikan bahwasanya ini adalah minyak goreng kita Perum Bulog yang merupakan masuk dalam kategori minyak premium. Betul. Bukan minyak yang DMO tadi. DMO tadi. Nah, kalau DMO itu kan ibaratnya penugasan ya. Kalau ini pure bisnis dari Perum Bulog. Kemudian selain itu juga kami membaca potensi-potensi di masyarakat selain ada minyak, apalagi nih yang bisa kita ciptakan produk dengan brand-brand Bulog. Ini ada salah satunya adalah terigu. Terigu kita ini biasanya kita jual ke agen, ke retail kita itu di harga 11.600. Oh, artinya berarti ada kerjasama swasta gitu kan, misalkan entrepreneur dengan Bulog gitu. Betul. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi tentang itu boleh. ya Pak. Itu nanti ada apa ya? Mungkin dari teman-teman Eva Una ada yang mulai dari gitu. sekarang nih sudah punya jiwa-jiwa entrepreneur nih. Betul. Yang melihat ini potensi nih yang bisa dikerjasamakan ya kan. Nah, mungkin nanti bisa kita sharing diskusi lah terkait itu. Betul. Jadi gini Pak, tadi saya mencoba mengutip beberapa hal yang menarik gitu kan. Satu, dari wilayah kerja ini kan cukup besar. Betul. Untuk asahan ini, ya kan. Terus yang kedua tadi yang saya kutip juga tentang penjelasan Bapak bahwasanya banyak ternyata program-program yang dilakukan oleh Bulog gitu kan. Nah, hal yang menarik tadi itu memang image selama ini di masyarakat ini kan tentang beras raskin tadi itu. Nah, bersyukurnya dengan hadirnya Bapak di sini, masyarakat kita ini nggak usah takut kan gitu kan Pak untuk mengkonsumsi produk-produk yang berasal dari Bulog kan gitu kan. Karena memang mungkin sekarang kualitasnya gitu ya Pak, standar kualitasnya dari beras yang dikelola oleh Bulog ini sudah kualitas yang tinggi kan gitu kan Pak. Nah seperti itu. Jadi gini Pak, kalau saya boleh izin bertanya juga sama Bapak ini kan. Nah kalau misalkan tadi tentang pelayanan Bulog kepada masyarakat gitu kan Pak. Nah itu apalagi untuk bantuan-bantuan sosial tadi itu ya kan, bansos tadi itu. Tadi Bapak bilang kan sebulan sekali itu rutin gitu. Betul. Nah itu alurnya bagaimana Pak agar kami ini masyarakat ini kan tahu gitu loh Pak. Kadang kan mungkin di daerah kami kayak keplingnya, lurahnya dan lain sebagainya itu Betul. mungkin kurang bisa jadi kurang
turun ke masyarakat kan gitu kan. Contohnya apakah memang dia dibatasi atau bagaimana Pak untuk penyalurannya itu Pak? Contoh misalkan ada kerjasama dari pemerintah daerah gitu kan, itu memang mengajukan nama-namanya ke orang Bapak baru disiapkan stoknya atau bagaimana Pak untuk Jadi gini, pendistribusian? kalau untuk di sini kita yang biasanya program Bapang, bantuan pangan, itu sifatnya adalah penugasan. Oh, penugasan. Yang namanya penugasan itu kita tidak bisa pastikan apakah dalam setahun ini kita full akan terus melaksanakan penyaluran. Jadi yang baru kami dapatkan info bahwasanya untuk program bantuan pangan beras khususnya di di tahun 2024 ini rencananya akan disalurkan selama 6 bulan, mulai Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, bantuan pangan itu sendiri tadi saya sampaikan bahwasanya nama-nama penerimanya itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Oh, Jadi, dari pemerintah pusat ya, Pak? Dari pemerintah pusat. Jadi nama-nama yang ada by name by address-nya itu sudah ada nama dan alamatnya, itulah orang-orang yang berhak menerima. Kita nggak bisa yang namanya merubah, oh tadinya si A diganti ke si B. Oh, itu nggak bisa. Itu tidak bisa. Namun apabila si A ini sudah meninggal atau tidak berada di lokasi, kita bisa melakukan penggantian seperti itu. Nah, untuk teknis penyalurannya di tahun 2024 ini rencananya kami akan bekerja sama dengan teman-teman PT Pos. Jadi kami selaku penyedia komoditinya, berasnya, kemudian transporternya yang menyalurkan dari titik gudang kami ke masyarakat adalah PT Pos. dari PT Pos. Gitu. Nah, jadi teknis penyalurannya kami menyiapkan komoditi, Pos menyiapkan angkutan dan sarana sistem segala macam. Kemudian diangkut berasnya dari gudang kami sampai dengan ke titik distribusi atau di titik bagi. Kemudian teman-teman PT Pos lah yang menyalurkan ke masyarakat. Saya melihat beberapa sistem yang dipergunakan oleh teman-teman pos itu sudah cukup optimal. Mereka sudah menggunakan sistem online gitu ya, online barcode. Jadi bisa dipastikan bahwasannya yang menerima itu adalah orang-orang yang memang mendapatkan undangan sesuai dengan nama-nama yang ada di daftar penerima. Itu untuk yang program bantuan pangan. Kita ada juga yang namanya program SPHP, stabilisasi pasokan harga pangan, khusus untuk beras. Nah, itu kami menyalurkan dari awal tahun sampai dengan akhir tahun 2024 nanti, sampai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Jadi ya walaupun di luar di lapangan harga beras itu cukup signifikan, harapan saya mungkin kepada masyarakat tidak perlu khawatir karena Bulog insya Allah hadir. Kami punya komponen beras SPHP yang mana harga jual beras itu harga eceran tertingginya itu per 5 kilo itu di harga 57.500. Murah sekali itu Pak dibandingin harga yang sekarang ini kan. Udah mungkin tembus per 5 kilo itu 70.000 Pak. Ya, saya kemarin di pasar itu Pak. Saya dengan teman-teman itu rutin seminggu sekali melakukan pengecekan pasar. Terakhir itu harga di pasar untuk beras merek ya itu di harga 73.000 sampai 75.000. Jadi kan selisihnya cukup banyak nih ya. Kalau misalnya tadi harga 57 sedangkan di pasaran tuh harganya 75 aja ya kan, itu sudah selisih sekitar hampir 18.000 kalau misalnya dibelikan ke ikan sudah cukup untuk lauk, jadinya kan sudah dapat beras, dapat lauknya juga kan gitu ya. Nah, makanya untuk SPHP itu kami terus melaksanakan penyaluran itu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi kalau betul itu Pak, memang sangat membantu juga gitu. Cuman kalau bicara beras ini kan Pak, beras Bulog ini mungkin masyarakat ini ada juga yang belum tahu itu Pak. Sebenarnya beras ini yang dikelola oleh Bulog ini itu berasal dari mana Pak? Atau memang dalam negeri kah atau impor gitu kan? Dan juga apa menjadi alasan misalkan barang itu dari produk itu dari impor? Apa yang menjadi alasan kenapa kita Indonesia ini gitu kan selalu impor dan impor gitu Pak? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu bisa mendapatkan edukasi dari Bapak ini Pak. Jadi untuk sekarang ini komoditas yang kami kelola di gudang kami, di gudang Bulog Kisaranaga itu adalah untuk jenis beras LN atau beras luar negeri atau beras impor. Nah, importasi itu dilakukan secara terpusat melalui pemerintah pusat dan kantor Perum Bulog pusat.
terkait kebijakan sebenarnya itu merupakan kebijakan dari pemerintah pusat terkait importasi. Secara garis besar tujuan importasi itu adalah sebagai penyangga stoknya pemerintah. Karena kita tahu beberapa setahun belakangan ini harga gabah beras di tingkat petani cukup baik. Kemudian juga penetapan harga yang ditetapkan oleh Bappenas kebetulan masih di bawah dari harga di lapangan, sehingga kami Perum Bulog belum bisa maksimal untuk menyediakan stok untuk pemerintah, sehingga pemerintah memandang perlu adanya penambahan stok dari luar negeri. Jadi kan kalau bisa dibilang Mas, namanya beras itu merupakan salah satu ketahanan negara ya. Betul, ketahanan pangan masuk dalam kategori ketahanan pangan, sehingga pemerintah berpikir tidak bisa sembarangan terhadap ketersediaan stok yang dikelola Bulog. Sebagai contoh, setahun belakangan ini kita mengalami iklim yang tidak menentu. Betul. Ya, beberapa waktu lalu kita diterjang oleh El Nino, panas yang berkepanjangan. Seharusnya di bulan September, Oktober, November yang namanya ber kita sudah hujan ya kan. Betul. Ini malah hujannya panas, baru hujannya baru sekarang ini kan. Januari ya kan, seharusnya di mana biasanya teman-teman petani itu di bulan September atau di Oktober itu sudah mulai ke sawah untuk mengolah sawahnya, yang dimana perkiraan di bulan Februari Maret itu sudah mulai panen, tapi ada sedikit mundur nih waktu tanamnya, dan itu berdampak juga terhadap nanti masa panen. Masa panen. Nah makanya kan pemerintah juga menilai bahwa tujuan pemerintah importasi itu bukan semata-mata dalam tanda kutip ya, tapi di situ memikirkan ketahanan stok yang harus dijaga. Ibaratnya nih banyak perut masyarakat yang harus dijaga. Apalagi dengan kondisi luar negeri ya kan Pak, betul. Terjadi perang di mana-mana, itu menjadi salah satu. Betul, seperti kita tahu juga kemarin gitu. Beberapa negara supply kami itu sudah mulai menutup keran impornya, ekspornya, ekspor ke kami, seperti India sudah mulai menutup, kemudian juga Vietnam sudah mulai menutup. Jadi kami kebetulan mendapatkan supply itu dari Thailand, Myanmar, India, Vietnam, Pakistan. Nah itulah yang kita kelola. Jadi ya mungkin kita sedikit merubah paradigma ya. Importasi itu bukan semata-mata untuk hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif, bukannya tidak menghargai produksi dari petani, tapi tujuan kami adalah untuk menjaga ketahanan stok yang ada di Perum Bulog. Artinya solusi yang diberikan oleh pemerintah lah supaya kita nggak krisis pangan kan gitu ya kan Pak. Betul. Ketika kita sudah krisis pangan, waduh itu yang gawat sekali itu. Karena kan pangan juga kan, ketahanan pangan kaitannya juga terhadap Kamtipmas juga kan ya gitu. Jadi kalau misalkan inilah Pak, buat kami ya kan, misalkan kayak kami ini yang tidak menerima bantuan lah, tadi bantuan pangan gitu, dan lain sebagainya. Nah kan kalau kita tengok tadi Bapak jelaskan bahwasanya harga eceran tertinggi untuk minyak kita lah, kita ambil contoh, itu kan di harga 15.000 kan gitu ya kan. 14.000 yang biasa gitu. Tapi untuk premium ini kan 15.000 kan gitu. Betul. Terus juga tadi juga Bapak menjelaskan tentang beras kan gitu, SPHP itu kan dengan harga yang selisihnya sangat jauh dengan harga beras di pasar. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini Pak. Bagaimana caranya kita masyarakat gitu kan untuk bisa mendapatkan produk tersebut selain dari yang beredar di pasar Pak? Apakah bisa langsung kita beli ke Bulognya langsung gitu loh Pak? Nah jadi untuk terkait penjualan, untuk pembelian langsung ke Bulog, eceran kita belum bisa melayani. Belum bisa. Nah, tapi kita di gudang itu ada yang namanya outlet kita. Outlet kita itu untuk melayani teman-teman konsumen yang akan melakukan pembelian secara eceran. Misalnya, saya mau beli beras SPHP deh. Kalau beli ke gudang kan nggak bisa nih, karena kan yang kami layani di gudang itu adalah pembelian dalam jumlah besar. Nah untuk yang ecer biasanya kami melayani melalui outlet yang ada di gudang kami. Nah itu namanya outlet kita. Di situ kita juga menyediakan ada minyak goreng, ada terigu, ada gula, kemudian juga ada beras premium, ada beras SPHP juga,
dan kemudian juga kalau misalnya tidak ada kendala dalam waktu dekat kita juga akan menyediakan daging beku. Oh, ada dagingnya juga. Betul, Pak. kita juga ada daging. Kalau sayur mayur bagaimana, Pak? Apa termasuk dikelola sama Bulog? Kalau sayur mayur Enggak ya, karena Pak? di dalam Kayak cabai Perpres gitu-gitu enggak? karena di dalam Perpres 48 kita belum dimaksimalkan untuk ke arah sana, kita sementara ini masih mengelola komoditi yang tadi saya sampaikan, baru Betul. beras, minyak, terigu dan gula. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin mau belanja bisa ke outlet kita yang ada di Gudang Kisaran Naga. Kemudian juga tadi saya sampaikan. Apa ada syarat-syaratnya gitu, Pak? Misalkan bawa KTP kah atau apa gitu, Pak? Enggak ada apa los gitu aja. Karena tadi kan Bapak cerita tentang bahwasanya Bulog sekarang ini kan juga mulai mengambil peran di bisnis gitu kan, Pak, komersil gitu. Apa bebas atau bagaimana itu? Kalau untuk pembelian eceran kita tidak ada persyaratan administrasi nggak ada sih. Cuman biasanya kalau misalnya tadi saya sampaikan teman-teman yang pengen berwirausaha nih menjadi entrepreneur, kami ada nih, ibaratnya kami ada suatu program. Betul. Yang dimana teman-teman apabila berminat bisa join dengan kami, bisa belajar, istilahnya kalau mau belajar kita belajar bareng-bareng. Betul. Gimana caranya kita menjadi seorang entrepreneur. Oke, ini hal yang menarik nih, Pak. Mungkin kita akan coba bicara tentang itu. Boleh. Nah, kebetulan kan Pak, menizin kan background saya kan juga wirausaha. Nah, makanya dengan saya berdiskusi sama Bapak ini bisa jadi peluang bisnis buat saya juga kan gitu kan, Pak. Boleh. Nah, baik. Jadi pertanyaannya seperti ini, Pak. Tadi kata Bapak kan Bulog ini bisa bermitra dengan para pengusaha-pengusaha yang ada ya sekitar wilayah Asahan, Tanjung Balai dan Batubara. Nah, boleh minta tolong Bapak jelaskan bagaimana caranya agar kami masyarakat itu yang pengusaha-pengusaha ini bisa bekerja sama secara administrasi dan lain sebagainya gitu. Jadi gini, karena kami sudah ada kegiatan komersial bisnis, dalam menunjang kegiatan penjualan bisnis kami perlu kiranya ada yang namanya jaringan penjualan, dan Bulog membentuk suatu jaringan yang namanya itu adalah rumah pangan kita. Jadi rumah pangan kita atau yang biasa kita sebut dengan RPK itu merupakan jaringan bisnisnya Perum Bulog. Nah, rumah pangan ini menjual komoditi-komoditi yang dikelola oleh Perum Bulog, baik itu komoditi komersial maupun komoditi PSO tadi. PSO salah satunya adalah beras SPHP. Nah, jadi RPK itu sejatinya adalah jaringan retail untuk memasarkan komoditi-komoditi Bulog. Nah, syaratnya apa sih untuk menjadi agen RPK atau mitra RPK, atau biasanya disebutnya kita tuh sahabat RPK, menjadi sahabat RPK? Syaratnya itu mudah, yang dibutuhkan itu hanya KTP, NPWP, dan NIB, nomor induk berusaha. Nah, jadi NIB itu karena sekarang ini kan semuanya sudah terintegrasi di sistem ya. Mungkin dulu namanya SIUP, sekarang sudah beralih menjadi NIB. Nah, teman-teman tinggal yang mau berusaha tinggal membuat NIB melalui website OSS. Nah, di situ nanti ada step by stepnya, tahapan-tahapan dalam pembuatan NIB-nya. Setelah itu teman-teman bisa mendaftar melalui kita kebetulan ada aplikasi namanya RPK Mobile. Nah, nanti teman-teman bisa mendaftar registrasi melalui RPK Mobile. Jadi RPK Mobile itu memudahkan teman-teman yang tadi yang pengen, saya sebagai mahasiswa nih masa tiap hari setelah selesai kuliah tuh cuman di kosan atau di rumah aja, pengen lah dapat tambahan ya kan. Nah, inilah saya mungkin bisa ngajak teman-teman, ini ada program dari Bulog untuk teman-teman yang memiliki jiwa entrepreneur. Kalau mau mengembangkan diri menjadi entrepreneur muda, ayo gabung dengan kami menjadi sahabat RPK kami. Karena memang sekarang ini komoditi Bulog ini adalah komoditi yang memang diperjualbelikan. Betul. Nah, jadi sebagai wadah juga kami untuk bersosialisasi ke masyarakat, teman-teman pun juga bisa mendapatkan profit ya dari kegiatan penjualan komoditi kami tadi. Artinya memang bisa
dari Bulog ini bisa memberikan penghasilan lah gitu Betul. kan buat masyarakat yang mungkin bingung nih ya Betul. kan mau bagaimana caranya biar Bener. bisa mendapatkan penghasilan Kayak tambahan. teman-teman misalnya kan kalau liburan semester itu kan panjang tuh ya Itu kan, dia, Pak. daripada Kadang kami nggak tahu ya kan nganggur gitu kan. daripada nganggur-nganggur di Nah, rumah kan, wah betul. boleh deh saya jualan beras Bulog misalnya kan, misalnya canvassing. Kayak saya sudah beberapa kali ngajak teman-teman mahasiswa, ayo deh daripada teman-teman ibaratnya apa ya, kalau sebutan kupu-kupu ya, Betul. kuliah pulang daripada kuliah pulang ya kan, enak nih, nih ada kuliah jualan gitu kan. Nah jadi teman-teman dari ketika masih aktif menjadi mahasiswa sudah bisa menghasilkan income untuk dirinya sendiri. Kira-kira ada nggak Pak misalkan standarnya lagi tuh, standar pembelian kah atau standar misalkan klasifikasinya bagaimana caranya orang bisa diterima gitu loh Pak menjadi salah satu mitra dari Kalau untuk Bulog. Oh ya. Kalau untuk standar pembelian sebenarnya tidak ada standarnya ya, cuman paling tidak untuk pembelian itu minimal kurang lebih sekitar 5 juta. Oh minimal 5 juta. 5 juta itu bisa terdiri dari beberapa produk. Tuh, misalnya teman-teman, wah Pak, kalau saya jualan beras takutnya Nggak laku gitu ya kan? nggak laku. Itu apa Minyak bisa juga. diretur gitu kan lah bagaimana? Saya jamin lah, yang namanya jualan beras sekarang ini prospeknya cukup bagus. Betul. Kenapa saya bilang prospeknya cukup bagus? Ya tadi dari selisih harga aja Udah jauh ya kan? udah Pak? jauh nih, 18 ya kan? ribuan lah. Nah, ya. 18.000. Itu kalau nggak naik lagi ya kan Pak? Nah, jadi kan gini, harga tebus di Bulog itu harganya per karungnya itu 51.250. 51.250. Harga jualnya itu head kan kita diatur nih Ya, untuk harga eceran SPHP tertinggi gitu harga ya, eceran tertingginya PHP itu 57.500. Itu ada margin kurang lebih sekitar 6.250 kalau nggak salah ya. Betul. Satu karung. Satu karung. Ya kan? Ya, kalau ada 10 karung 67.000. Kalau teman-teman beli 100 karung dan 600.000 untungnya. Zaman sekarang nyari duit 600.000 untungnya kemana? Itu dia kan Pak, nggak perlu capek-capek Waduh, datang sendiri ya kan makanya Pak kalau misalnya pelanggan ya teman-teman kan? bilang, Pak susah Pak, jualnya mau kemana? Saya yakin lah yang namanya komoditi pangan itu masih menjadi primadona. Betul Pak, karena kebutuhan kita Di rumah sehari-hari. makan nasi kan? Pasti Pak. Masa nggak laku berasnya? Pasti, Pak. Logika sederhananya Betul, ya. betul, Jadi betul. ibaratnya tuh apalagi kita misalnya teman-teman tinggalnya jauh. Betul. Di misalnya yang jauh-jauh di Pedesaan, kecamatan, yang gitu, jauh-jauh di desa, teman-teman kan banyak nih tetangga, saudara, kerabat yang mungkin kesulitan mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau. Betul. Nah, ketika teman-teman datang sebagai entrepreneur memberikan suatu penawaran, ini ada lo beras dengan harga terjangkau. Nggak usah lah kita jual dengan harga headnya, kita jual murah. Insya Allah kerabat, saudara, tetangga itu merasa terbantu. Itu ada proses seleksi lagi nggak gitu Pak dari Bulognya sendiri gitu? Kalau kami Untuk pasti bisa diterima atau tidak? pasti ada proses verifikasi dan validasi. Nah, cuman proses verifikasi validasi itu semuanya dilakukan secara terpusat. Oh. Jadi biasanya, satu lagi teman-teman itu Apa harus memiliki tempat gitu Pak untuk bisa berjualan ini? Atau memang di rumah aja bisa? Kan gini, sebenarnya RPK itu adalah jaringan penjualan. Kalau kita cuman bisa bermitra dengan teman-teman yang sudah punya tempat jualan, bagaimana dengan teman-teman yang baru mau berusaha? Nah itu dia Pak, kadang kan kesulitannya untuk mendapatkan tempat inilah, Nah, tokonya lah kita betul. bilang kan gitu. Jadi kan, yang Pak. namanya RPK itu adalah sahabat RPK itu tidak terbatas kepada teman-teman yang sudah menjalani usaha, tapi bisa juga terhadap teman-teman yang baru mulai berusaha nih. Pak, saya cuman ada rumah, belum ada toko. Ya enggak apa-apa. Jadi teman-teman yang di tahun 2024 ini ada satu tambahan persyaratan administrasi, yaitu mengirimkan koordinat. Jadi nanti tempat jualan teman-teman itu tidak berdekatan dengan yang lainnya gitu kali Pak? Sebenarnya bukan tidak berdekatan, bisa diakses oleh siapa saja. Misalnya saya nih, saya lagi di Kisaran, saya mau beli beras SPHP, bingung mau nyari di mana kan. Ketika kita buka Google Maps,
itu langsung muncul, oh ternyata saya bisa mendapatkan beras SPHP di sini. Nah, jadi kembali lagi ke tadi, tidak harus dalam bentuk toko. Misalnya teman-teman, Pak saya mau jualan di rumah, online boleh, gitu ya, Pak ya. Online pun juga monggo, nggak apa-apa. Jadi ketika dijual di rumah, nanti kami fasilitasi dengan spanduk. Di sini menjual beras SPHP dengan harga sekian. Nama RPK-nya misalnya RPK Oriza. RPK Oriza menjual beras SPHP dengan harga 55.000 misalnya. Masih di bawah head tuh, ya kan? Nah, jadi masyarakat cukup terbantu. Jadi paling tidak sedikit banyak kita bisa mendapatkan profit, laba, dan yang pasti kita mendapatkan pahala lah. Betul. Ya. Jadi gini Pak, ketika misalkan lah ya kan para teman-teman yang nonton acara podcast kita ini Pak, ketika dia sudah bermitra dengan Bulog ini, apakah ada tindak lanjut gitu loh Pak dari Bulog ini, misalkan mengadakan pelatihan atau apa gitu Pak? Pelatihan biasanya kita pelatihan secara terpusat. Nah, yang beberapa kali sudah dilaksanakan oleh teman-teman di pusat, yaitu pemberian reward. Reward terhadap RPK yang giat bertransaksi. Penjualannya tinggi lah misalnya gitu ya kan. Jadi kemarin baru beberapa waktu yang lalu itu di Raker itu ada beberapa RPK dengan volume penjualan yang cukup tinggi. Betul. Itu mendapatkan hadiah 1 unit motor. Nah kemudian juga di masing-masing cabang biasanya kita juga menyiapkan reward nih buat RPK yang dengan nilai penjualan tertinggi. Tapi nilai penjualan itu bukan nilai penjualan PSO-nya ya, tapi nilai penjualan komoditi komersilnya. Seperti minyak, gula, terigu. Betul. Nah kalau beras ya ibaratnya nggak perlu digenjot, sudah pasti banyak lah. Betul. Jadi rencana kami di triwulan ini mau menyediakan rewardnya itu untuk RPK dengan penjualan komoditi komersil tertinggi itu, insya Allah kalau tidak ada halangan itu TV. TV. Betul. 1 buah TV. Ya mudah-mudahan nanti kalau teman-teman berminat nih kan, selain dapat untung, siapa tahu bisa dapat TV juga kan. Baik Pak, tadi kan kita sudah cerita banyak nih Pak. Kan gitu. Nah sebelum kita akhiri pembicaraan kita ini gitu Pak, diskusi kita hari ini gitu, apa kira-kira ada nggak saran gitu kan, nasihat atau motivasi yang ingin Bapak berikan untuk kami teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum UNA atau teman-teman lainnya yang menonton video kita ini Pak? Oke, baik. Mungkin kalau dari saya ya lebih ke motivasinya buat teman-teman yang memang memiliki jiwa entrepreneur yang ingin mengembangkan diri menjadi seorang wirausaha. Saya menyampaikan bahwasanya kami di Bulog ini ada program yang bisa menjadi wadah bagi teman-teman untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya tadi. Nah, caranya gimana? Monggo nggak apa-apa, datang aja ke Bulog. Kami pada prinsipnya kantor Bulog itu pintunya terbuka lebar untuk teman-teman yang pengen sharing, pengen diskusi baik dengan saya ataupun kalau misalnya saya nggak ada nanti bisa jumpa dengan teman-teman yang lain. Monggo nggak apa-apa, silahkan kami dengan senang, dengan bangga bisa mendukung, mensupport teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan program yang saya atau kami siapkan ini bisa melahirkan entrepreneur muda khususnya di Kabupaten Asahan ini. Jadi kan ketika sudah tercipta itu ada kepuasan tersendiri ya, khususnya bagi saya bisa memberikan dampak yang cukup baik, dampak positif bagi teman-teman, khususnya bagi teman-teman mahasiswa. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak untuk motivasinya yang luar biasa. Jadi buat kita teman-teman yang menonton podcast ini, mari kita sukseskan lah, atau kita lakukan gitu kan peluang-peluang bisnis yang diberikan oleh Perum Bulog ini gitu kan, agar kita semua bisa menjadi entrepreneur muda. Nah, saya Oriza Ifala Zuardi dengan Bapak Rafiq mohon pamit undur diri, sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.